2 Bojonegoro. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Di pembelajaran sebelumnya, Budia sudah menjelaskan mengenai bilangan bulat. Dan pada kesempatan kali ini, Budia akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu? Dan apa saja yang ada dalam bilangan pecahan? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bilangan pecahan. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai bilangan pecahan, berikut adalah tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, apa itu pecahan? Nah, untuk mengetahui apa itu pecahan, pertama kalinya kita harus mengerti pengertian dari pecahan. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dinamakan dengan nama pembilang dan B dinamakan dengan nama penyebut. Selanjutnya ada macam-macam pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Di sini sudah disertakan dengan contoh gambarnya. Untuk pecahan biasa dilambangkan dengan A per B, dan di sini sudah ada 2 buah persegi dalam bentuk besar, di mana di setiap persegi terdapat 4 buah persegi dalam ukuran kecil. Untuk gambar yang pertama, terlihat dalam 4 buah persegi tersebut ada 2 persegi yang sudah diaser, kemudian 2 persegi masih kosong. Nah, untuk gambar yang pertama, jika diartikan atau dilambangkan dalam bentuk pecahan dapat diartikan 2 per 4, di mana 2 ini melambangkan 2 buah persegi yang diaser, dan juga 4 melambangkan jumlah semua persegi yang ada dalam kotak besar ini. Kemudian untuk contoh gambar yang kedua, di sini ada 3 buah persegi yang diaser, kemudian ada sebuah persegi yang masih kosong. Nah, gambar yang kedua ini jika dilambangkan dalam bentuk pecahan sama halnya dengan 3 per 4. 3 mewakili jumlah persegi yang diaser, kemudian 4 mewakili semua persegi yang ada dalam kotak besar tersebut. Yang kedua ada pecahan campuran. Nah, di sini juga sudah ada contoh gambarnya. Di sini ada 2 buah persegi dalam bentuk besar. Untuk yang persegi pertama, semua persegi, yaitu ada 4 persegi yang semuanya diaser. Nah, ini jika dilambangkan dalam bentuk pecahan kan sama halnya 4 per 4. Nah, 4 per 4 nilainya berapa? 4 per 4 nilainya sama dengan 1. Jadi 1 di sini melambangkan gambar yang pertama. Kemudian 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini melambangkan gambar persegi yang kedua, di mana 3 mewakili jumlah persegi yang diaser dan 4 mewakili semua persegi yang ada pada gambar kedua ini. Selanjutnya ada cara untuk menyederhanakan pecahan. Nah, gimana sih caranya untuk menyederhanakan pecahan? Pertama-tama kita harus mencari FVB-nya. Nah, di sini ada contoh 24 per 32. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari FVB dari 24 dan 32. Berapa FVB dari 24 dan 32? Nah, FVB dari 24 dan 32 adalah 8.
anak-anak bisa mencarinya sendiri ya. Mungkin di pembelajaran waktu SD anak-anak sudah diajarkan cara untuk mencari FVB. Nah, dari 24 dan 32 ketemu FVB-nya adalah 8, sehingga 24 ini dapat dibagi dengan 8. Jika pembilangnya dibagi dengan 8, otomatis penyebutnya juga harus dibagi dengan 8. Berarti berapa? 24 dibagi 8 menghasilkan 3. Kemudian 32 dibagi 8 hasilnya adalah 4. Sehingga dapat disimpulkan 24/32 ini jika disederhanakan dalam bentuk pecahan yang kecil, yaitu sama halnya dengan 3/4. Nah, kalau tadi kita menyederhanakan pecahan biasa, sekarang kita akan menyederhanakan pecahan campuran. Caranya hampir sama dengan pecahan biasa, hanya saja di sini di pecahan campuran ada tambahan bilangan bulatnya di depannya. Jadi sebagai contoh di sini ada bilangan campuran pecahan campuran 3/60/72. Jadi sama halnya dengan 3 ditambah dengan pecahan 60/72. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari FVB dari 60 dan 72. Nah, 60 dan 72 ketemu FVB-nya adalah 12. Sehingga 60/72 ini kita sederhanakan dulu dalam bentuk pecahan yang kecil. Berapa? 60 dibagi 12 menghasilkan 5. Otomatis yang penyebutnya yaitu 72 harus dibagi dengan 12 juga, menghasilkan 6. Sehingga diperoleh 3/60/72 sama halnya atau sama dengan 3 ditambah dengan 5/6. 5/6 ini mewakili berapa? 60/72 tadi, sehingga sama dengan 35/6. Selanjutnya, kalau di slide sebelumnya kita mempelajari mengenai cara menyederhanakan pecahan dengan mencari terlebih dahulu FVB-nya. Sekarang kita belajar cara mengurutkan pecahan. Jadi, jika dalam penyederhanaan pecahan tadi kita harus mencari FVB-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk mengurutkan pecahan kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu? Nah, KPK ini kita gunakan untuk menyamakan penyebutnya dulu. Jadi di sini langsung Bulia jelaskan satu contoh soal saja ya untuk soal yang pertama. Jadi di sini ada 7/8, 5/12, 3/2. Di sini kita cari dulu KPK dari 8, 12 dan 2. Nah, dari ketiga penyebut tersebut kita memperoleh KPK-nya adalah 24. Nah, otomatis 7/8 ini dibuat pecahan berpenyebut 24. Bagaimana caranya? 8 ini bisa berubah menjadi 24 jika dikalikan dengan 3. Kalau penyebutnya dikalikan 3, otomatis pembilangnya yang atas juga harus dikalikan dengan 3. Otomatis 7 dikali 3 menghasilkan 21. 8 dikali 3 menghasilkan 24. Jadi 7/8 sama halnya dengan 21/4. Begitupun dengan pecahan yang lainnya ya, di mana 5/12 sama halnya dengan 10/24 dan 3/2 sama halnya dengan 36/24. Nah, kalau sudah sama semua penyebutnya berpenyebut 24, baru kita cari, kita urutkan maksud Bulia dari pecahan yang terkecil menuju pecahan yang
terbesar. Nah, jadi di sini mana dulu yang terkecil? Yang terkecil adalah 10/24, sama halnya dengan 5/12. Berarti yang terkecil adalah 5/12. Kemudian 7/8, kemudian 3/2. Nah, sudah paham ya anak-anak? Jika nanti untuk cara mengurutkan pecahan dari besar ke yang kecil, berarti kita harus mencari pecahan yang lebih besar dulu, yang nilainya lebih besar dulu, baru diurutkan sampai pecahan yang nilainya kecil. Selanjutnya ada cara mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama kalinya kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, maka harus merubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan bulat ditambah dengan bilangan pecahan. Berarti di sini langsung ada contoh 40/9. Jadi 40/9 ini harus diubah menjadi bentuk bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan. Di sini bilangan bulatnya adalah 4 dan bilangan pecahannya adalah 4/9. Dari mana bisa mendapatkan bilangan bulat 4 ini? Nah, perhatikan ya. 40/9 ini artinya adalah 40 dibagi dengan 9. Kira-kira berapa ya, Nak? Jika 40 dibagi dengan 9? Iya. 40 dibagi 9 itu enggak ada. Adanya hanya berapa yang bisa dibagi 9? 36. Nah, 36 itu 9 kali berapa sih? Nah, 36 itu adalah 9 dikalikan 4. Nah, berarti 4 ini nilainya dari 9 dikalikan 4. 9 dikalikan 4 hasilnya adalah 36. 36 ke 40 kurangnya adalah 4. Jadi kurangannya ditulis di sini. Jadi 9 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 36. 36 ditambahkan dengan 4 hasilnya adalah 40. Jadi 40/9 sama halnya dengan 4/9. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kebalikannya ya. Sekarang cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini ada dua cara. Untuk cara yang pertama, di sini contoh soalnya ada 25/9 diubah menjadi pecahan biasa. 25/9 sama dengan 2 ditambah dengan pecahan 5/9. Nah, 2 di sini, bilangan bulat di sini harus diubah menjadi bentuk pecahan berpenyebut 9. Berarti 2 ini sama halnya dengan berapa? Sama halnya dengan 18 per 9. Karena 18 dibagi 9 menghasilkan 2. Sama kan nilainya? Sehingga 2 ditambah 5/9 ini sama halnya dengan 18/9 ditambah dengan 5/9. Hasilnya berapa? Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal menambahkan dengan pembilangnya. Berarti 18 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 23. Sehingga 25/9 sama dengan 23/9. Untuk cara yang kedua, di sini caranya lebih praktis, hampir sama dengan
yang Bulia jelaskan di slide sebelumnya. Jadi 5/9 sama halnya dengan 9 dikali dengan 2. Ingat ya nak, 9 ini dikali dengan bilangan bulat di sini 2 menghasilkan 18. 18 baru ditambah dengan 5, hasilnya berapa? 23. Penyebutnya tetap sama, yaitu 9. Untuk cara yang kedua ini lebih praktis ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, ingat ya anak-anak, bentuk desimal itu adalah yang ada komanya. Nah, di sini sebagai contoh soal, 2/5 ini berapa jika diubah dalam bentuk desimal? Nah, 2/5 ini, ingat ya anak-anak, 2/5 ini sama halnya 2 dibagi dengan 5. Nah, kita gunakan pembagian seperti ini ya, atau istilahnya pembagian pistol. 2 dibagi dengan 5 kan tidak bisa, otomatis kita menambah 0 di belakangnya 2 dan kita menambah 0 di atas. Nah, baru bisa dibagi dengan 5. Nah, 2 ditambah 0 ini nilainya kan menjadi 20. 20 dibagi dengan 5 menghasilkan 4. Nah, sekarang kita kembalikan lagi, 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, jadi jika 2 dibagi dengan 5 menghasilkan berapa? 0,4. Jadi 2/5 hasilnya sama dengan bilangan desimal 0,4. Paham ya anak-anak? Untuk contoh soal selanjutnya, mungkin anak-anak bisa mempelajarinya sendiri. Caranya hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Sebagai contoh, di sini ada bilangan desimal 0,25. Nah, 0,25 ini berapa sih kalau diubah bentuknya menjadi pecahan? Nah, ingat 0,25 di sini ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma itu sama halnya dengan penyebut 100 yang nolnya 2 angka. Jadi 0,25 ini dikalikan dengan 100/100 menghasilkan 25/100. Nah, 25/100 ini kan bentuknya adalah pecahan dalam nilai yang besar. Otomatis kita sederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana. Berapa? Jadi 25 ini dikalikan dengan dibagi dengan 25 biar hasilnya menjadi pecahan yang lebih kecil nilainya. Jadi 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1, sedangkan 100 dibagi dengan 25 hasilnya adalah 4, sehingga 25/100 ini bentuk sederhananya adalah 1/4 atau 0,25 sama dengan 1/4. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen terlebih dahulu harus mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100. Ingat ya anak-anak, persen ini artinya adalah per 100.
Jadi nilai penyebutnya juga harus berpenyebut 100. Sebagai contoh soal, di sini ada contoh soal 8/25 ini berapa nilainya kalau dijadikan ke dalam bentuk persen. Jadi ubah terlebih dahulu pecahan 8/25 ini menjadi pecahan berpenyebut 100, sehingga berapa? 25 ini dikalikan berapa nak? Biar hasilnya menghasilkan 100. Nah, 25 harus dikalikan dengan 4. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 4, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan 4. Berarti berapa? 25 dikali 4 hasilnya 100. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Jadi 8/25 sama halnya dengan 32/100 atau 32%. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Nah, untuk mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan dapat dilakukan dengan cara mengubah persen tersebut dalam bentuk pecahan dengan penyebut 100. Ingat ya anak-anak, persen itu adalah per 100. Otomatis kalau ada contoh soal seperti ini, misalkan 25%, berarti sama halnya dengan 25/100. Nah, 25/100 ini bentuknya sudah dalam bentuk pecahan. Nah, tapi nilainya masih sangat besar. Otomatis kita sederhanakan dulu ke dalam bentuk pecahan dengan nilai yang paling sederhana atau paling kecil. Sehingga 25/100 ini kita bagi dengan 25, pembilang dibagi 25 dan penyebut juga harus dibagi dengan 25. Otomatis kita dapatkan nilai pecahan yang paling sederhana adalah 1/4, sehingga 25% sama halnya dengan 1/4. Demikianlah video pembelajaran mengenai bilangan pecahan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.